Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Satrio Wicaksono dengan NIM 415 230 118. Di sini saya akan menjelaskan eh, jawaban untuk soal nomor 4 atau P4 ujian tengah semester mata kuliah Generative AI. Untuk soalnya itu adalah perbandingan alat visualisasi data berbasis AI atau Artificial Intelligence. Yang pertama itu adalah LIDA Microsoft Research. Jadi karakteristik utamanya itu LIDA adalah pustaka atau library AI open source yang dirancang khusus untuk mengotomatiskan seluruh siklus pembuatan visualisasi data. Jadi alat ini itu adalah kerangka kerja akademis, bukan aplikasi komersial. Selanjutnya mekanismenya itu multitahap. Jadi pertama itu menghasilkan ringkasan semantik data saat dataset dimasukkan. Yang kedua itu model Goal Explorer secara otomatis mengajukan berbagai pertanyaan analitik atau hipotesis. Selanjutnya itu AI kemudian menulis kode grammar visualisasi yaitu menggunakan Matplotlib, Vega Lite, dan lain-lain untuk merender grafik. Keunggulan mutlaknya itu yang pertama itu keunggulan mutlaknya sifatnya yang grammar agnostik dan kemampuannya menggunakan model LLM besar seperti GPT-4 atau Cloud sebagai otak pemrosesan menjadikannya sangat ideal untuk riset akademis. Yang kedua itu ada polymer search. Jadi karakteristik utamanya itu Polymer itu adalah platform intelijen bisnis yang mendobrak pendekatan drag and drop konvensional. Jadi alat ini digunakan untuk menyulap basis data statis seperti spreadsheet menjadi dashboard aplikasi web interaktif secara instan. Mekanisme kerja AI polimatik itu atau Polymer itu adalah yang pertama itu mesin AI Polymath. Pada Polymer menganalisis secara mendalam hubungan relasional antar kolom pada data. Selanjutnya, AI secara otomatis menstruktur ulang data dan menciptakan antarmuka pengguna atau UI secara mandiri, lengkap dengan fitur pencarian dan pivot visual. Keunggulan mutlaknya itu memiliki ketiadaan kurva pembelajaran atau zero learning curve, memungkinkan pengguna non-teknis menelusuri ribuan variabel data layaknya berselancar di mesin pencari biasa. Selanjutnya yang tiga itu ada ROS AI. Jadi karakteristik utamanya itu platform data AI terenkripsi yang berfokus pada integrasi, visualisasi, dan analisis data eksternal atau third party data. Jadi alat ini tuh sangat mendominasi sektor riset makroekonomi dan analisis data time series. Mekanisme kerjanya itu menghilangkan proses ETL atau extract, transform, load manual yang melelahkan. Jadi pengguna cukup memberi perintah bahasa alami, misal gambarkan inflasi Indonesia versus rupiah. Selanjutnya AI otonom mencari dataset dari penyedia eksternal, membersihkannya, dan langsung merendernya menjadi grafik interaktif. Keunggulan mutlak yaitu mengikat pemrosesan bahasa alami dengan mesin pencari basis data finansial global, esensial bagi analis pasar atau periset ekonomi tanpa harus mengunduh satupun file eh, CSV. Selanjutnya itu ada kesimpulan kesimpulan tabel komparasinya. Jadi di sini ada 4 label ya. Pertama itu aspek komparasi, terus ada LIDA, Polymer, ROS AI. Pertama dari fokus utamanya dulu. Untuk LIDA itu kerangka kerja riset dan otomasi visualisasi. Sementara untuk Polymer itu mengubah data statis jadiin dashboard interaktif. Dan lalu ROS AI itu untuk fokus utama itu adalah agregasi data makroekonomi dan finansial dari luar. Selanjutnya dari aspek mekanisme kerja, untuk LIDA itu menulis kode grafis dari hipotesis data, sementara Polymer itu menganalisis relasi kolom secara otomatis tanpa coding, dan kalau ROS AI itu mencari, merapikan, dan menyajikan data via instruksi chat. Dari aspek target penggunanya, untuk LIDA itu akademisi, peneliti, dan juga developer. Sementara Polymer itu untuk pengguna non-teknis dan juga pelaku bisnis. Sementara ROS AI itu untuk analis pasar dan juga periset ekonomi. Terakhir itu dari aspek kompleksitas penggunaan. Untuk LIDA itu menengah sampai tinggi. Jadi untuk LIDA itu butuh paham coding dasar. Sementara Polymer itu sangat rendah, jadi pengguna itu bisa langsung pakai. Dan kalau REST AI itu rendah, cuma butuh instruksi bahasa alami. Sekian penjelasan jawaban soal nomor 4
Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.